Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, harap mempersiapkan diri ke majelis taklim karena sesi berikutnya akan segera dimulai. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tatsliman katsira. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sesi yang pertama kita telah ambil poin pertama dari metodologi mendidik anak secara Islami. Apa metodologi yang pertama? Memantapkan akidah, mengajarkan akidah yang sahihah kepada anak sedari dini. Ini adalah perkara yang penting, perkara yang paling penting dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan poin yang kedua. Poin yang kedua adalah memerintahkan anak-anak untuk sholat. Memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah di atasnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap kepala keluarga, setiap pimpinan dalam keluarga untuk memerintahkan kepada anak-anak, kepada keluarganya agar mereka menegakkan salat dan bersabar dalam melaksanakan sholat tersebut. Demikian pula dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis shalah wahum abna'ul sab'. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, wahum abna'ul ashar, ketika mereka berusia 10 tahun. Di sini Nabi SAW memberikan pengarahan kepada kita bahwasanya anak-anak itu hendaknya diperintahkan untuk sholat ketika mereka berusia kapan? 7 tahun. Selama 7 tahun mereka diperintahkan untuk sholat. Ketika sudah mencapai usia 10 tahun dan mereka tidak mau melaksanakan sholat atau malas melaksanakan sholat, maka boleh bagi orang tua untuk memukul anak tersebut. Cuma yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk membuat cacat si anak. Bukan pukulan untuk menyakiti si anak. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendidik anak. Sampai dia sebelum baligh, dia telah terbiasa dengan sholat. Ketika dia baligh, tidak ada lagi beban bagi dia, karena dia sudah terbiasa untuk melaksanakan as-sholah. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, bahwasanya pada hadis ini terdapat bantahan bagi sebagian ahli-ahli pendidikan, kata beliau. Terdapat bantahan bagi sebagian ahli-ahli pendidikan
yang tidak memperbolehkan untuk memukul anak. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa anak itu boleh dipukul apabila mereka berat atau enggan untuk melaksanakan kewajiban. Tapi dengan catatan bahwasanya pukulan yang kita kenakan pada anak itu adalah pukulan untuk mendidik. Sebagian kita yang mengalami masa-masa pendidikan sekitar 10 tahun atau 20 tahun yang lalu masih melihat di sebagian tempat pendidikan begitu keras sampai anak tuh dipukul sedemikian rupa oleh gurunya. Ini bukan tindakan yang tepat. Pukulan yang ditimpakan kepada anak karena suatu pelanggaran itu adalah pukulan untuk mendidik, bukan untuk membuat dia cacat. Karena itulah Nabi SAW mengatakan apa? Wadribuhum wahum abna'u al-ashar. Dan pukullah mereka ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Nah, ini yang perlu kita ini metode yang kedua, metodologi pendidikan dalam Islam. Setelah kita ajarkan akidah yang sahihah, kita ajarkan juga, kita perintahkan juga mereka untuk sholat. Dan terkandung dalam makna perintah untuk sholat, yakni perintah kepada kita untuk mengajarkan cara sholat yang benar kepada si anak. Jadi anak tidak hanya diajari sholat main-main saja, tapi sudah dari dini diajarkan bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi dari kecil ditanamkan cara sholat yang benar bagaimana, bacaan sholat yang benar bagaimana. Sehingga ketika dia balik dan kemudian sudah memiliki kewajiban untuk sholat, dia sholatnya yang benar. Sebagian orang ya pokoknya anaknya diajarin aja sholat, yang penting udah ruku sholat semuanya seperti itu aja, tanpa dididik dengan bagaimana cara sholat sesuai sunnah. Ini poin yang kedua, yakni mengajarkan atau memerintahkan anak untuk melaksanakan as-shalah. Kemudian perkara yang ketiga dalam mendidik anak, kita semua perlu ketahui bahwa termasuk metodologi Islam dalam mendidik anak adalah memotivasi anak untuk melakukan kebaikan. Memotivasi anak untuk melakukan kebaikan. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar bin Khattab ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang senior ketika beliau memegang tampuk kekhalifahan, ketika beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior yang sering disebut sebagai Masyaikhul Badr. Jadi sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam dan ikut perang Badar. Di dalam majelis itu beliau mengikut sertakan Abdullah bin Abbas. Beliau mengikut sertakan Abdullah bin Abbas. Padahal waktu itu Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Sehingga diprotes oleh para sahabat. Kenapa kalau Abdullah bin Abbas ini bisa masuk di tengah-tengah kita, padahal kita ini orang-orang yang senior. Tapi Umar Ibn Khattab tetap mempertahankan keberadaan Abdullah bin Abbas dalam majelis tersebut. Sehingga suatu saat Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada para sahabat yang senior ini tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja." Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surat Al-Fath. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan terbukanya Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang masuk ke dalam Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdika wastaghfir. Dan maka sucikanlah nama
Rabbmu dan meminta ampunlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi taubat. Ditanya apa tafsir ayat ini kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun menafsirkannya, apabila kita mendapatkan kemenangan hendaknya kita bertasbih, banyak-banyak bertasbih dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain menafsirkan ayat ini dengan apa? Penafsiran mereka tersendiri. Kemudian kata Umar, wahai Abdullah bin Abbas, apa menurutmu? Apa tafsir ayat ini menurutmu? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Tafsir ayat ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbukanya kota Mekah, kembalinya kota Mekah ke pangkuan kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan. Kata Umar bin Khattab, tidaklah aku melihat tafsir ayat ini melainkan sebagaimana yang engkau katakan. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Umar bin Khattab memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang waktu itu usianya masih belia, memotivasi beliau untuk duduk. Kenapa? Karena melihat potensi pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Sehingga apabila kita melihat ada potensi kebaikan pada anak kita, hendaknya kita menyemangati, memberikan dukungan kepada anak-anak kita. Jangan sampai dimatikan potensi mereka dalam kebaikan. Demikian juga masih dalam kisah Umar radhiyallahu taala anhu, tapi kali ini dengan anak beliau. Anak beliau Abdullah bin Umar. Ketika itu Abdullah bin Umar masih kecil. Diajak oleh Umar untuk menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada sebuah pohon yang menyerupai kaum muslimin, yang menyerupai rajulun muslim, yang menyerupai karakter seorang muslim, yang berbuah sepanjang tahun dan daun-daunnya tidak gugur. Pohon apakah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terdiam. Kemudian Abdullah bin Umar terbetik dalam hati beliau, ini bahwa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pohon kurma. Karena demikian banyak manfaat yang diperoleh dari pohon kurma. Hanya saja beliau melihat, karena keagungan adab beliau melihat bahwa Abu Bakar tidak bicara, Umar tidak bicara, dan para sahabat senior yang lain tidak bicara, maka dia mengurungkan niatnya. Jadi Abdullah bin Umar tidak bicara. Kemudian Rasulullah SAW pun karena tidak ada sahabat yang menjawab, beliau mengatakan anha nakhlah, bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Setelah majelis bubar, Abdullah bin Umar menemui bapaknya. Ya abatah, wahai bapakku, sesungguhnya tadi aku mengetahui jawabannya Rasulullah SAW. Hanya saja aku melihat Abu Bakar tidak bicara, engkau juga tidak bicara. Demikian juga para sahabat yang lain tidak bicara. Maka aku urungkan niatku. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, apabila engkau menjawab pada saat itu, sungguh lebih aku sukai daripada harta yang demikian dan demikian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu taala bangga dengan anaknya. Ketika pada anaknya ada potensi. Ketika pada anaknya ada kecerdasan. Ini dalam satu permasalahan agama saja. Jadi jawaban dari pertanyaan Rasulullah, satu permasalahan saja. Sudah demikian bangganya Umar radhiyallahu taala anhu terhadap putranya. Bagaimana apabila putranya bisa menjawab sebagai berbagai macam permasalahan dalam agama? Bagaimana apabila putranya menjadi rujukan umat? Tentu akan lebih bangga. Ini hendaknya kita teladani, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya ketika seorang anak itu memiliki potensi, terutama potensi dalam bidang agama, itu hendaknya kita dukung. Yang menjadi kebanggaan bagi kita apabila dia bisa memahami agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid din. Allah akan jadikan dia faqih dalam agama ini. Allah akan jadikan dia paham terhadap agama ini.
Sehingga ini yang hendaknya menjadi prioritas kita. Bahwasanya anak-anak kita paham terhadap agama. Adapun nanti dia bakatnya dia di mana, dia akan bekerja menjadi apa, itu prioritas yang kedua. Tapi yang penting apa? Dia paham terhadap agama. Oleh karena itu apabila kita melihat ada peluang anak kita untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik, maka hendaknya kita dukung. Dan kita bangga apabila mereka tampil menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang memahami dalam agama. Sekarang umat kaum muslimin di dunia ini, kaum muslimin di Indonesia sekarang ada berapa? 200 juta. Ada 200 juta kaum muslimin di Indonesia. Sekarang dari 200 juta ini berapa orang yang faqih, yang memahami agama? Jumlahnya sangat sedikit. Kita dapati kejahilan itu tersebar. Kejahilan itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak paham dengan agamanya. Siapa yang akan mendidik mereka? Kalau kita semua tidak ada anak-anak kita tidak ada yang belajar menekuni agama, siapa yang akan mendidik umat ini? Suatu saat umat ini akan semakin jauh dari agamanya apabila generasi-generasi kita tidak kita arahkan untuk belajar agama. Ini semua tanggung jawab kita. Tidak hanya tanggung jawab para guru, tapi tanggung jawab orang tua. Bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk belajar agama yang benar. Sehingga selain untuk dirinya sendiri, dia bisa nanti membimbing umat untuk beragama dengan agama yang benar. Beragama dengan agama yang benar. Nah, ini adalah perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga. Jadi memotivasi anak dalam kebaikan. Yang keempat, kebalikannya. Perkara yang keempat, mungkin nggak ada di modul ya, kayak modulnya kurang. Perkara yang keempat adalah kebalikannya, yaitu mencegah anak dari kemungkaran. Mencegah anak dari perbuatan mungkar. Jadi kalau yang poin yang ketiga, kita mengajak anak kita, memotivasi anak kita untuk semangat dalam kebaikan. Adapun yang keempat, kita mencegah anak kita dari kemungkaran. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu melihat cucu beliau Al-Hasan. Soal Al-Hasan putranya siapa? Bapaknya siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hasan. Bapaknya siapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ibunya? Ibunya siapa? Ibunya Fatimah. Al-Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika itu makan kurma. Kemudian dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kurma ini bukan kurma biasa, tapi kurma sedekah. Nah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh makan sedekah. Maka ketika melihat Al-Hasan makan kurma sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengatakan kepada Hasan, "Kih, muntahkan kurma tersebut. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa keluarga Muhammad tidaklah makan sedekah?" Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaknya seorang orang tua itu mencegah anaknya dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Jangan hanya diperintahkan untuk menegakkan perintah-perintah agama, tapi juga dilarang untuk melakukan perintah yang dilarang oleh agama. Dan termasuk kesalahan yang banyak ditemui, termasuk di kalangan al-ikhwah, bahwasanya mereka punya prinsip bahwasanya kesalahan itu apabila dilakukan oleh anak-anak maka tidak mengapa. Anak-anak masih kecil, biarin aja, masih kecil. Ini perbuatan yang keliru. Itu Al-Hasan ketika makan kurma itu sudah besar atau masih kecil? Masih kecil, tapi sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian membawa, maaf ya, kita bicara tentang fakta. Sebagian membawa anak-anaknya ke masjid. Sebagian ikhwan membawa anak-anaknya ke masjid. Ini tujuannya bagus, agar mereka terbiasa dengan masjid. Tapi anaknya kemudian dilepaskan begitu saja. Ketika sholat jamaah sudah ditegakkan,
Dia tidak tahu lagi anaknya di mana. Mungkin buat ribut di sini, buat ribut di sana. Sehingga Syekhuna Abdullah bin Umar hafizahullah taala seringkali mengingatkan kepada para jamaah. Kata beliau, barang siapa yang ingin membawa anaknya ke masjid, hendaknya anaknya ditaruh di sampingnya atau di hadapannya, sehingga dia bisa mengawasi gerak-geriknya. Jadi kalau antum, ketika antum ingin membawa putra-putri antum ke masjid, hendaknya putra-putri antum tersebut berada dalam pengawasan antum. Jangan sampai dia mengganggu jamaah yang lain. Jangan sampai membuat ribut, mengganggu kekhusyuan salat. Taruh di samping dalam keadaan dia berwudu. Kenapa? Karena kalau tidak berwudu dia akan memutus shaf. Atau taruh di depan, di shaf yang pertama, di depan antum. Sehingga antum bisa mengawasi. Apabila anak ini buat ulah ketika jamaah sedang sholat, siapa yang berdosa? Orang tuanya. Kenapa? Tidak melakukan pengawasan. Ini perkara yang keempat. Demikian juga melarang anak-anak dari pergaulan yang rusak. Tapi nanti akan kita bahas pada poin-poin yang selanjutnya. Ini yang keempat. Jadi melarang anak dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian perkara yang kelima, dan termasuk ini prinsip yang penting dalam tarbiyatul aulad, termasuk prinsip yang